Bapak, Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung dalam pembinaan warga jemaat pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah firman. Mendengar kata firman, pikiran kita dibawa ke berbagai macam sudut pandang di kepala kita. Bisa terpikirkan sudut pandang apa itu firman, bisa juga sudut pandang latar belakang tertulisnya firman dalam bentuk buku, atau sudut pandang sejarahnya, atau juga dari sudut pandang bagaimana dan lain sebagainya. Hari ini kita diajak untuk belajar tentang firman dari sudut pandang tentang disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu bagaimana ataupun apa kaitannya dengan firman? Nah, untuk memulai kegiatan kita minta kesediaan. Pak Bambang ada, Bu Bambang? Lagi mandi, Pak. Oh, ya udah. Kami persilahkan kepada Ibu Lucy ya, mimpin doa pembukaan. Silakan Pak Edi menyampaikan. Hari ini kita masuk dalam pembahasan atau pembelajaran bersama-sama, yaitu disiplin rohani yang kedua. Kemarin kita belajar saat teduh, sekarang kita belajar yang kedua yaitu firman. Nanti masih ada doa, bersaksi, dan bersekutu. Ya, ini 5 disiplin rohani yang akan kita pelajari. Dengan berakhirnya 5 ini artinya berakar ini selesai. Nanti kita lanjut ke bagian berikutnya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi kita hampir menyelesaikan modul yang pertama. Ini masih di bagian, jadi kemarin waktu teduh, sekarang firman. Nanti berikutnya adalah doa, terus bersaksi, dan bersekutu. Nah, ada ketika kita belajar tentang firman, di pikiran kita ada banyak, kalau tadi Pak Anton bahasanya sudut pandang, tetapi kalau kita belajar firman, justru yang muncul biasanya ada kesulitan-kesulitan kita memahami firman. Nah, inilah beberapa hal yang alasan kita tidak suka firman Tuhan, karena ada kesulitan di sana. Yang pertama adalah membingungkan. Itu gambarnya bukan saya, itu yang paling kiri gitu ya. Membingungkan, banyak yang tidak saya tahu. Jadi karena nggak tahu, jadi bingung, akhirnya aduh, saya nggak jadi suka dengan firman Tuhan. Kemudian beda zaman dan budaya. Jadi apa signifikansinya, apa hubungannya dengan hidup saya sekarang saat ini? Kalau kita belajar Daud, itu udah ribuan tahun yang lalu. Saya belajar tentang rasul-rasul, itu juga sudah ribuan tahun yang lalu. Buat apa saya belajar seperti itu? Nah, makanya ketika itu tidak menarik buat kita pelajari. Atau kemudian membosankan, terlalu panjang dan membuat ngantuk. Jadi karena ayatnya panjang, akhirnya itu membuat kita ngantuk, makanya kita kurang menyukai firman Tuhan atau katakan tidak suka firman Tuhan. Ya ada banyak alasan. Apalagi kalau kita baca berurutan, nanti kita sampai di bagian-bagian tertentu yang sangat membosankan, ada angka-angka yang diulang-ulang, ada bagian-bagian ini yang sekarang sudah tidak ada sama sekali. Kalau tadi beda zaman dan budaya, ini urutan ini kandil, ini apa, segala macam. Aduh, jadi makin baca juga nggak tahu nih maksudnya apa. Nah, ini yang membuat kita bisa menyukai, tidak menyukai firman Tuhan. Tapi kita coba belajar bersama-sama di kesempatan hari ini, kita melihat dari Raja Pemazmur, katakan ini adalah Raja Daud gitu ya. Dia mengatakan seperti ini, sikap Daud terhadap firman Tuhan. Ada atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Nah, itu dari Mazmur 119 ayat 14, 16 dan 20. Dari pernyataan Raja Daud ini kita setidaknya mengerti Daud yang raja yang begitu besar, dia punya harta begitu banyak, tapi dia mengatakan firman itu, kalau bukan petunjuk-petunjuk peringatan, kita mengatakan untuk firman, di atas daripada segala harta yang dia punyai. Dia bergemar, dia bersuka
atas Taurat, firman atas Taurat itu. Di firman itu bagi Daud, dia tidak ingin melupakan, dia ingat-ingat. Jadi kalau kita bicara Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mazmur ini kan sedang ditulis oleh Daud, belum menjadi Alkitab pada saat itu, tapi dia menyukai Taurat firman Tuhan. Bahkan dikatakan hancur jiwaku karena rindu terhadap Taurat Tuhan. Jadi kita bisa memahami raja yang begitu besar, dan sekarang tulisan-tulisan juga menjadi Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Dia memahami bagaimana pentingnya akan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kita belajar 3 hal. Kalau kemarin kita apa, mengapa, bagaimana, polanya kan seperti itu. Apa, mengapa, bagaimana. Nah, hari ini kita belajar 3 pola yang berbeda, yaitu makna firman, manfaat firman, dan memperoleh firman. Jadi 3M gitu ya. Makna, manfaat, dan memperoleh firman. Bagian yang pertama yaitu makna firman. Sekali lagi, firman Tuhan ini tidak mudah untuk kita pelajari, tapi bukan berarti tidak mudah tidak bisa kita pelajari. Mari kita melihat slide dari ini dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 12, begitu panjang. Nggak usah dibaca secara verbal, tapi kita melihat dulu ayat ini. Iya, ini bagian yang Mazmur yang nggak begitu panjang, tetapi bisa kita mengerti bagaimana apa maksud daripada firman Tuhan ini. Dari 12 ayat ini, coba kita membagi 2 bagian yang sesuai dengan subtemanya. Jadi ini kalau ayat 1 sampai dengan ayat berapa, kemudian berikutnya sampai ayat terakhir tentunya. Jadi 2 bagian sesuai dengan subtemanya, jadi kira-kira setara gitu ya. Apa perbedaan antara kedua bagian tersebut? Apa persamaan antara kedua bagian tersebut? Nih saya akan coba, Bapak Ibu, saya mengulang slide sebelumnya. Coba dibaca secara sepintas, kira-kira 2 bagian ini mau dipotong bagian ayat 1 sampai berapa, kemudian berikutnya berapa sampai berapa. Kira-kira aja. Ini kan kita baru membaca, tentunya enggak. Waduh, kok cepat banget, Medi? Iya, ini kita lagi simulasi membaca cepat gitu ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala. Ini tentang apa kalau itu? Kemudian berikutnya sampai mana? Nah, oke, kalau langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, itu tentang apa ya, Bapak Ibu sekalian? Bisa dibantu untuk unmute kalau Bapak itu punya jawabannya. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, kalau langit, betul itu, menulis langit. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Jadi kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui ciptaan Tuhan gitu ya. Oke, sempurna jawabannya. Kemudian itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saya mencoba membantu mulai ayat 8. Itu cerita tentang apa ya Bapak Ibu sekalian? Tentang Taurat itu sendiri, Pak, tentang firman ya. Betul, karena sudah jelas di situ. Terima kasih, Pak. Tentang Taurat. Jadi kalau tadi langit, kemudian cakrawala menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Kemudian bagian kedua tentang Taurat Tuhan itu sempurna. Ini bagian kan yang berbeda. Ini tentang ciptaan Tuhan. Yang satu tentang Taurat Tuhan. Kita membacanya firman, begitu aja memahami Taurat Tuhan. Itu sempurna, bla 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 segala macam. Jadi ada 2 bagian yang sepertinya berbeda, dan memang berbeda, tetapi dijadikan jadi satu. Ini sangat unik kalau kita membaca Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Nah, kira-kira pemotongannya jadi seperti ini. Nah, kita mengerti kalau di bagian ini ada 2 bagian. Nah, tidak seorang pun akan dapat mengenal Tuhan jika dia tidak menyatakan dirinya pada kita. Tuhan menyatakan dirinya atau pewahyuan atau revelation itu kepada kita melalui wahyu umum ciptaan dan wahyu khusus firman-Nya. 2 hal yang berbeda, satu ciptaan, kedua Taurat, tapi menjadi sama. Sama apa? Ini adalah cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia.
Yang satu adalah alam, cakrawala, ciptaan Tuhan, tentang sejarah, dunia, dan segala macam hati nurani manusia juga. Itu adalah wahyu umum, semua akan mendapati. Jadi seharusnya melihat cakrawala, melihat alam, orang bisa melihat Tuhan. Tetapi di bagian yang khusus, yaitu Taurat Tuhan, itu adalah yang disebut dengan wahyu khusus, special revelation, kalau bahasa teologinya gitu, wahyu khusus. Jadi wahyu yang diberikan secara khusus bagi orang-orang, kalau ini orang-orang percaya. Nah, sekarang kita mengerti, jadi dua bagian itu sepertinya berbeda tentang ciptaan, tentang Taurat Tuhan, tapi menjadi sama. Sama apa? Cara Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, inilah wahyu umum. Jadi awal semesta, sejarah dunia, hati nurani. Roma 1, 19-20, silahkan seorang bisa membaca, membantu kita semua. Di unmute dulu, kemudian silahkan dibaca. Roma 1, 19-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Terima kasih Pak Indah. Jadi ini menunjukkan pada kita bahwasanya wahyu umum itu diberikan kepada setiap manusia supaya dengan keberadaan yang ada di alam semesta ciptaan Tuhan, manusia bisa mengerti bahwasanya ada Tuhan di balik semua yang kita saksikan, kita rasakan. Jadi sekarang kalau kita melihat atau kita mengerti ada keberadaan matahari, bulan, siapa yang menciptakan? Itu ada satu pribadi menciptakan. Ya, itulah yang Tuhan sesungguhnya ingin sampaikan melalui Mazmur 19 tadi, wahyu umum untuk semua kita. Jadi kita bisa memahami keberadaan Allah, memahami kalau ini kekuatannya yang kekal dan keilahiannya yang nampak dalam pikiran dan karya sejak dunia ciptakan. Kemudian ayat yang kedua tentang wahyu umum. Silakan seorang lain lagi membaca Wahyu 2 ayat 14 sampai dengan 15. Ya, silakan jangan ragu-ragu. Unmute dulu, kemudian baca. Ruth, Pak. Iya, silakan Bu Ruth. Roma 2, 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Terima kasih Bu Ruth. Jadi Roma 2 ingin mengingatkan kita semua bahwasannya isi hukum Taurat itu tertulis di dalam hati mereka. Di dalam hati mereka. Dan kalau disebutkan dari wahyu umum, dari isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, tapi menyaksikannya melalui apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi mereka, bagaimana keberadaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Sekali lagi, inilah wahyu umum. Ada yang mengusik hati nurani mereka, menyaksikan iya, tapi di dalam hati nurani mereka, mereka bisa menyadari keberadaan Tuhan. Nah, setiap manusia sesungguhnya ada kesadaran Tuhan di dalam hidupnya. Ada seorang mengatakan bahwasannya Tuhan, manusia
siapapun dia, ada satu yang kosong di dalam dirinya. Dan itu hanya bisa diisi oleh keberadaan daripada Tuhan itu sendiri. Cuma masalahnya adalah manusia itu tidak semua tahu Tuhan mana yang benar di dalam yang dia hidupi. Nah, itulah makanya di dalam pewahyuan umum ini katakan semua keberadaan daripada Tuhan yang coba dipahami itu menjadi kebutuhan dari dia. Yang tertulis di dalam hati, jadi hati nurani bagi setiap manusia. Di kesadaran, saya pernah menyampaikan juga, mungkin belum pernah karena saya baru pindah. Ada cerita di mana ada satu suku di pedalaman yang sangat tidak terjangkau oleh peradaban yang modern. Ada pengabar Injil datang ke sana. Kemudian terjadi peristiwa, dia menyaksikan bagaimana ketika mereka minta permohonan ampun, seperti kalau kita minta mohon ampun pengampunan dosa, mereka menyembelih binatang. Kemudian mereka mempersembahkannya. Ketika ditanya pada waktu itu oleh penginjil itu, dia mengatakan, ini cara kita untuk minta ampun pada Tuhan dengan seperti itu. Nah, kemudian penginjil menjelaskan, kita juga sama melalui, maksudnya kita dalam kesadaran kita yang Alkitab yang Tuhan berikan pada kita juga menjelaskan bagaimana Yesus menjadi korban penebus dosa. Jadi kesadaran, jadi manusia nggak mengerti, tetapi ada kesadaran di dalam dirinya. Itulah hati nurani, dan itu dimiliki secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dengan demikian kita mengerti bahwasannya Tuhan menyatakan dirinya melalui wahyu umum. Nah, ini gambarannya seperti ini. Apakah yang dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Itu ada gambar rusa yang bagus, kemudian ada buah-buahan, bagaimana kita bisa mengecapnya, kemudian melihatnya, kita bisa mendengar, itu ada sepertinya guntur yang bagus juga kalau kita saksikan, meskipun suaranya menggelegar seperti itu. Nah, semuanya kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Nah, apa yang dapat kita kenali tentang Tuhan dalam melihat semesta? Jadi mendengar suara alam, kita bisa mendengar suatu. Tetapi di balik ini semua ada pertanyaan juga. Apa yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Jadi Bapak Ibu sekalian, gini, kalau tadi dapat, mendengar ini, kita bisa, ini sepertinya kita menyaksikan bahwa inilah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan menciptakan bagian itu, maka kita tidak bisa mengerti. Dan Tuhan tidak punya kewajiban bagi kita untuk kita punya telinga untuk bisa mendengar, bukan? Tetapi kita diberi karunia untuk telinga bisa mendengar dengan baik, memandang dengan baik, itu semua karunia. Maka kita bisa menyaksikan, mendengar seluruh ciptaan Tuhan yang begitu baik. Tetapi semua yang kita saksikan, kita dengar di alam semesta ini, ada yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan. Apa itu? Yaitu bagaimana suara hati Tuhan. Apa maksud Tuhan, rencana di dalam diri kita. Apa yang menjadi, kalau kan emosi Tuhan, itu bahasa saya sendiri, emosi Tuhan kita tidak dapat mengerti. Maka di bagian-bagian yang belum menemukan Tuhan sesungguhnya, ketika ada bencana, mereka memahami dalam diri mereka, ini ada dewa-dewa yang mengamuk. Itu kesadaran yang wahyu umum tadi, ada dewa marah ketika ada bencana seperti itu. Nah, bagian-bagian itu tentunya sulit dipahami, hanya menangkap bagian yang kelihatan, tetapi sungguhnya apa sih? Ketika ada bencana, apakah betul Tuhan itu marah? Kalau sekarang dalam kondisi sekarang, ketika krisis, apakah benar itu Tuhan marah kepada kita? Kita nggak mengerti. Nah, ini yang tidak dapat kita tangkap, kalau dalam bahasa mudanya, dengan panca indera kita. Nah, ini makanya kita masuk ke bagian itu tadi. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, itu bagian yang secara umum manusia bisa mengerti. Tapi bagian yang secara khusus, bagaimana memahami Tuhan yang ada di balik itu semua, secara khusus ada di bagian yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Dan inilah yang dimaksud dengan pewahyuan khusus, penyataan diri Tuhan secara khusus. Dan secara khusus dinyatakan kali secara khusus. Bukan untuk semua orang, karena namanya khusus. Kalau umum itu untuk semua orang. Itulah alam semesta, cakrawala, dan berikutnya.
tetapi secara khusus artinya orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Mari kita lihat Roma 15 ayat yang keempat. Silakan seorang yang lain membacakan untuk kita semua. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, terima kasih Bu Yuri. Jadi firman Tuhan ini sekali lagi khusus. Karena khusus tidak semua orang tahu, tidak semua orang mengerti seperti itu. Tapi itu memang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi sejak zaman lampau kalau kita membaca Alkitab kita, penciptaan itu sudah ada gitu kan, sudah ada firman Tuhan sudah berbicara sampai dengan surat Wahyu itu semua ada dalam Alkitab kita. Jadi penciptaan semesta itu Tuhan sudah menyatakan dirinya, tapi sekali lagi bagaimana kita mengerti Tuhan, hanya kita yang diberi anugerah secara khusus untuk mengerti, kalau di bahasanya adalah firman Tuhan atau Taurat Tuhan, itu firman Tuhan yang kita peroleh atau kita bisa menikmati sekarang. Itulah wahyu khusus. Kita bisa memahami apa sih Tuhan sebetulnya mau apa dan berikutnya melalui wahyu khusus, yaitu firman Tuhan. Kemudian ayat yang kedua yang kita bisa baca Ibrani 1 ayat 1. Silakan seorang lain lagi membaca. Pada zaman dahulu, barangkali dalam berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Terima kasih Bu Kristina. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Ibrani 1 ayat 1, surat yang juga kepada orang-orang Kristen yang besar itu, mengatakan Allah berbagai cara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, ini kan melengkapi, artinya ketika secara khusus tadi penciptaan, itu penciptaan kita bisa versinya berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita yang mengenal Tuhan melalui Alkitab, kita mengerti bagaimana dunia diciptakan. Tapi setelah itu, kalau Ibrani 1 ayat 1 mengatakan bahwasanya dengan perantaraan nabi-nabi, kita bisa melihat dalam perjanjian lama nabi-nabi yang diutus Tuhan, bagaimana dia mengatakan Tuhan berfirman. Nah, artinya adalah inilah secara khusus diberikan pada orang-orang yang percaya. Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui nabi-nabi yang diutus Tuhan. Nah, sekarang kita mengerti bahwasanya firman Tuhan itu adalah bagian dari Tuhan menyatakan dirinya atau pewahyuan secara khusus bagi kita yang diberi anugerah oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Lagi ayat yang kedua, Ibrani 1 ayat kedua. Silakan seorang lagi membaca. Silakan satu orang lagi membaca. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, terima kasih Bu Erni itu ya. Saya tidak melihat apa namanya. Oh ya, oke Bu Erni ya. Terima kasih Bu Erni. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaki wahyu umum itu untuk semua manusia, Allah menyatakan dirinya. Kemudian ada wahyu khusus firman, tetapi ada wahyu khusus yang lain, yaitu anaknya sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang wahyu khusus, yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah dalam diri Yesus Kristus dengan perantaraan anaknya, firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Nah, itulah wahyu khusus. Jadi kalau kita belajar tentang pewahyuan, dua pikiran kita. Wahyu umum, semua orang, alam semesta, cakrawala, dan berikutnya. Kemudian yang kedua, wahyu khusus, firman. Yang kedua, lagi daripada wahyu khusus adalah
Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus itu juga menyatakan dia sebagai firman. Luar biasa bukan ya? Jadi kita lihat slide ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus Kristus ini adalah wahyu khusus, tetapi sekali lagi di bagian yang berbeda juga dikatakan Yesusnya adalah firman. Jadi betapa pentingnya firman ketika kita belajar firman. Ternyata itu adalah wahyu khusus yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Jadi ini gambarannya wahyu umum, malah semasa sejarah dunia, di nurani, dia bukan di nurani, ada wahyu khusus, firman yang dituliskan dalam Alkitab. Kemudian wahyu khusus, firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan saya tambahkan lagi, Yesus Kristus itu juga menyatakan dia sebagai firman. Jadi betapa berharganya firman yang ada dalam setiap kita. Firman yang menjadi wahyu khusus, kita mengerti isi hati Tuhan. Dari mana? Bukan lewat alam semesta, tetapi melalui firman Tuhan. Tuhan mengarahkan kita seperti apa, dari mana, melalui alam semesta? Tidak bisa. Melalui firman-Nya, melalui Kristus, yang melalui Tuhan yang menyatakan dirinya, melalui kehadiran Kristus. Dua bagian khusus inilah kita bisa mengerti. Maka kehadiran Tuhan di dunia, tamatilah Tuhan yang hadir di dunia. Sehingga ketika apa yang dia perintahkan, itu menjadi bagian firman dalam setiap kita. Nah, Bapak sekalian, ini ada satu slide yang menarik. Kalau Bapak Ibu melihat foto ini tidak menarik begitu kan? Kenapa? Biasanya kalau kita lihat album foto, ya kita ada di sana gitu kan. Jadi kita harus, maksudnya kita gini, kalau kebiasaan kita lihat album foto, nggak ada kita ya kita tidak menarik. Apa itu? Kecuali ada cerita yang lain, kita sudah mencari tokoh di sana, itu menarik. Tapi kalau ini bukan foto kita, tidak menarik. Tapi bayangkan itu ada foto-foto kita bersama, kemudian kita cari, oh ini saya di sini nih, oh saya di situ, saya di sebelah kiri, saya sebelah kanan, saya di barisan depan, saya tengah belakang, lalu kita mengerti. Nah, ketika firman, kalau kita melihat bagian dari album itu, kita menjadi sendiri. Nah, begitu juga dengan firman. Firman itu bukan tentang diri kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, itu adalah bagian bagaimana kita bisa mengerti keberadaan Tuhan. Karena album foto itu adalah tentang Tuhan. Jadi ketika melihat album foto tidak menarik, iya, karena itu bukan tentang kita. Tapi bagaimana kita mengerti keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian kita memahami, oh ternyata kita ada di bagian-bagian dan bagaimana kita mengerti, oh ternyata saya juga ada di album itu. Ketika Tuhan menyatakan kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi jadilah kita menjadi album foto yang ditambahkan pada Tuhan. Tapi sekali lagi, Alkitab adalah gambaran bagaimana Tuhan berbicara kepada kita di dalam, kalau bahasanya pewahyuan, wahyu khusus itu tadi. Jadi membaca Alkitab, bukan membaca tentang diri kita sendiri. Memahami Alkitab, bukan memahami diri kita. Tapi betul kita melihat Tuhan, kita mendengar Tuhan, dan kita memahami Tuhan. Nah, bagian kita berikutnya setelah itu. Jadi bukan ketika baca firman Tuhan, ini saya ini. Enggak. Ini tentang Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberikan satu penjelasan berikutnya. Nah, itulah bagian kita. Jadi membaca firman Tuhan, ingat, bukan kita di sana nomor satu, tetapi Tuhan yang nomor satu. Dan kemudian kita ditambahkan bagian berikutnya. Firman Tuhan atau Alkitab adalah penyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya kita kenal. Jadi satu-satunya jalan kalau boleh mengatakan bagaimana kita mengerti Tuhan. Nggak ada cara lain. Kita harus membaca Alkitab. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita sedang duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Ini dikasih tambahan, ajukanlah pertanyaan, apa yang kau mau nyatakan dalam bagian ini tentang dirimu, supaya hamba mengerti, hargai, dan taati. Ini tambahan yang bagus ya dari Kambium. Jadi kalau baca Alkitab,
tempatkan diri seperti Maria di bawah kaki Yesus. Tuhan, apa yang Engkau mau dalam diri saya? Jadi bukan apa yang saya mau, tetapi Tuhan yang menyatakan dalam diri saya itu apa. Bukan saya membaca Alkitab karena saya mengingat sesuatu, tidak. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, yang Tuhan mau itu apa? Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. John Stott dia mengatakan demikian. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, tentang pribadi, perjanjiannya, dan perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Perhatikan, melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kita menyatakan kita anak-anak Tuhan, pertanyaannya dari mana kita tahu kita anak-anak Tuhan? Ada di Alkitab bukan? Semua hal yang kalau kita memilih, saya anak Tuhan. Dari mana kita mengerti anak Tuhan? Dari Alkitab. Nah, John Stott mengatakan kalau kita melalaikan Alkitab, kita tuh mengabaikan Tuhan. Saya berkunjung ke jemaat. Saya nggak sebutkan namanya, nanti Bapak Ibu pasti tahu itu. Cukup jauh dari Jakarta, dan saya selalu mengingatkan jemaat kita juga, Pak, baca Alkitab ya. Oh ya, Pak Edi, tiap hari saya baca Alkitab. Kemudian saya tunjuk, ini loh Pak, Alkitabnya saya kasih tanda, coret-coret seperti itu. Dia juga kalau dia memang baca. Iya. Tiap hari baca Pak, baca. Kalau nggak baca, nggak enak. Katanya, saya baca tiap hari, kemudian saya hafalkan juga. Bisa saya menghafalkan. Nah, bagian untuk mengerti Tuhan ada di bagian. Kemarin bersama dengan Mbak Dwi juga, kami berkunjung ke jemaat juga. Di jemaat ini punya Alkitab satu, tapi kemudian ada satu hal, tetangganya meninggal, dan kemudian katanya perlu Alkitab diselipkan gitu ya di mayatnya, karena di mana? Di petinya gitu ya, dimasuk dalam peti. Kemudian jemaat ini punya satu diberikan, artinya dia tidak punya Alkitab. Dia ingin punya Alkitab seperti lagi karena dia juga nggak mampu membeli Alkitab. Nah kemarin Mbak Di bawain Alkitab itu gitu ya. Caranya besar, nah bawain yang besar. Dia rindu sekali untuk baca firman Tuhan. Nah kerinduan yang seperti inilah yang mengingatkan kita bahwasannya kita tidak boleh melalaikan Alkitab. Karena dengan melalaikan Alkitab, kita mengabaikan Tuhan. Ini bahasa yang disampaikan oleh John Stott. Jadi ini sekaligus mendorong kita, memberikan satu stimulus bagi kita. Bagaimana kita tiap-tiap hari jangan melupakan Tuhan, jangan mengabaikan Tuhan. Baca firman-Nya, baca firman-Nya, baca firman-Nya. Berapapun banyaknya, Tuhan tidak pernah memberi satu formula, bukan? Satu hari satu kata tidak, satu hari satu kalimat tidak, satu hari satu ayat tidak. Tapi kita harus rindu untuk membaca Alkitab. Saya masih katakan membaca, nanti ada tahapan berbeda. Kita rindu membaca Alkitab, karena disitulah kita tidak mengabaikan Tuhan. Kita serius, kita ingin mengerti jalan pikiran Tuhan, kita ingin menyelami pikiran-pikiran Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca. Saya selalu mendorong Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambilkan inilah makna firman. Saya mempercayai Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Dan saya syukuri hal itu. Tapi saya terus dorong Bapak Ibu sekalian. Baca dan renungkan. Nah, sekarang sudah saya munculkan dua. Baca dan renungkan firman. Kalau kita mempercayainya adalah wahyu khusus, di mana kita bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita bisa mengenalnya jalan pikiran Tuhan. Nah, mari kita suka membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bagian yang pertama, makna kita sudah selesai. Kemudian bagian yang kedua, yaitu manfaat firman. Nah, kita kan sukanya, loh, kalau saya baca manfaatnya apa? Tadi mengenal Tuhan, gitu. Tapi, oke, ini ada beberapa bagian. Manfaat firman, ini bagi Tuhan ya. Kadang-kadang ini bagi Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kanan itu bagi Tuhan. Silakan seseorang membaca Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24 seperti ini.
Keutamaan mengenal Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Terima kasih Bu Linda. Bapak Ibu sekalian, jadi manfaat firman bagi Tuhan adalah keutamaan mengenal Tuhan. Kalimatnya tidak begitu jauh daripada yang saya jelaskan tadi. Tapi Yeremia memberikan penjelasan bahwasannya manfaat itu yaitu memahami dan mengenal Tuhan. Jadilah untuk Tuhan. Jadi memahami dan mengenal Tuhan. Firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mengenal dan memahami Tuhan. Jadi kan ini manfaatnya untuk Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Apa sungguhnya jadi disukai Tuhan. Pikiran Tuhan, jalan pikiran Tuhan. Dan itu disukai oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal nabi-nabi, kalau ini Nabi Yeremia, nabi yang bersuara tentang Tuhan, dan sangat sedikit orang yang mendengarnya. Tetapi inilah perkataan-perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Orang-orang memahami dan mengenal Tuhan. Kalau dia bisa membaca atau mengerti Taurat itu. Kalau sekarang kita bisa memahami dan mengenal Tuhan, ini manfaat bagi Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan itu begitu luar biasa. Kenapa memahami dan mengenal Tuhan mungkin lebih penting bagi setiap kita? Karena kita nggak bisa dalam setiap langkah hidup kita besok mau apa kita tidak mengerti. Tapi ketika kita memahami dan mengenal Tuhan, kita bisa mengerti ada tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Apapun keadaan kita saat ini, kita mengerti. Kalaupun kita mengalami krisis, tetapi Tuhan itu setia. Bukankah itu sesuatu yang cukup bagi kita? Mengenal Tuhan sekaligus mengerti keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Dan masih di bagian keutamaan mengenal Tuhan, 2 Petrus 3:18 akan membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Tadi dalam perjanjian lama, ini sekarang perjanjian baru. Jumlah kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi manfaat firman untuk Tuhan itu supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kita bertumbuh dalam kasih karunia. Kenapa ini ditekankan oleh Petrus sebagai penulis pada surat Petrus ini? Tidak semua kita menyadari kita hidup di dalam kasih karunia. Kita merasa kita berhak atas diri kita. Tapi sungguhnya hidup yang kita jalani adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti? Ya, sekali lagi dari firman. Maka ketika kita membaca firman, kita mendapat manfaat. Ternyata hidup kita adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan ketika disadarkan, tentunya ini menjadi manfaat bagi kita, untuk kita, bagi Tuhan. Sadarkan. Hidup kita itu hidup tentang kasih karunia. Kita tidak mampu melakukan segalanya, terutama tentang hukuman bagi setiap kita. Manusia berdosa harus mendapat penghukuman. Bagaimana kita mengerti bahwasannya kita bisa terbebas, kita meyakinkan diri kita, dan kita mendapat kepastian bahwasanya kita, dosa-dosa kita sudah ditebus melalui firman. Kita mengerti. Dari mana itu? Dari kematian Yesus di kayu salib. Semuanya dari firman yang kita baca.
Itulah hidup tentang kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi membaca firman, kita akan memberikan keutamaan mengenal Tuhan, itu manfaat firman Tuhan. Hidup kita adalah hidup kasih karunia. Dan sekali lagi ada kata yang juga diulang, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Sekarang banyak orang yang bingung ketika orang tidak mengenal Yesus. Terutama di masa-masa akhir. Kalau dia menyadari masa-masa akhir, kalau sudah masa akhir biasanya bagaimana? Ketika sakit keras, obat sudah hanya membantu untuk bertahan, tidak untuk menyembuhkan, atau kita di masa-masa yang sudah usul sekali dan sudah lemah. Nah, disitulah pergumulan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal juru selamatnya. Setelah kematian itu dia ada di mana? Nah, ketika berpikir setelah kematian ada di mana, bukankah sungguhnya manusia itu mengerti ada keberadaan yang ilahi dalam setiap kita? Itulah wahyu umum. Nah, wahyu khususnya adalah tidak mengerti juru selamat. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ketika memahami firman dalam wahyu khusus itu, kita mengerti siapa juru selamat. Ya, kita mengerti juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Inilah manfaat dari firman Tuhan bagi Tuhan. 2 Timotius 3, 15-17. Silakan seorang membaca bagian ini. Saya baca, Pak. Ya, silakan, Bu Bambang. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Amin. Terima kasih, Bu Bambang. Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau tadi manfaat firman bagi Tuhan, sekarang manfaat firman bagi manusia. Ini ada 3 ayat. Kita akan coba membelah satu demi satu gitu ya. Ayat yang ke-15. Firman menuntun kepada keselamatan. Jadi ayat yang ke-15, 2 Timotius 3:15 mengingatkan kita semua. Firman Tuhan itu menuntun kepada keselamatan. Kita boleh membaca banyak buku, apapun yang ada di dunia ini, tapi itu tidak menuju kepada keselamatan. Tidak menuntun kita pada keselamatan. Hanya satu-satunya buku, kalau katakannya buku yang ajaib. Saya menyebutnya seperti itu. Karena apa ajaib? Ada di dalam buku atau Alkitab itu telah yang menuntun kita pada keselamatan. Buku yang melebihi daripada buku yang lain, buku yang sangat berharga bagi setiap kita semua. Jadi kegemaran akan firman Tuhan itu memberikan manfaat bagi kita karena menuntun pada keselamatan. Kita bisa membaca buku yang lain tentang cerita, kita bisa terharu, emosi kita tergerak, tapi nggak nuntun pada keselamatan. Kita bisa tertawa kalau itu buku humor, emosi kita juga digerakkan lagi. Kita bisa memperdalam ilmu dalam tataran ini ilmu pengetahuan, tapi tidak nuntun pada keselamatan. Satu-satunya buku yang menuntun keselamatan yaitu adalah firman Allah. Dimanfaat bagi kita, kenapa kita harus suka dan berdisiplin rohani dalam firman. Karena itu buku yang menuntun kita kepada keselamatan. Ada ayat yang lain, saya akan baca ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Petrus sekali lagi mengingatkan kita bahwasannya setiap kita yang dilahirkan kembali, kalau kita bahasa sederhana, kita yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, itu baptis tandanya, itu kita dilahirkan kembali, kita mengaku percaya pada Tuhan, kita bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana.
benih yang kekal. Dan itu oleh firman Allah. Sekali lagi, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaat firman Tuhan bagi manusia dan bagi kita begitu besarnya. Karena dia menuntun kita kepada keselamatan itu. Berapa harga untuk kita bisa selamat? Dan nggak saya sebutkan, bukan? Saya memberikan kasih kurnia, memberikan kasih karunia pada kita. Baca firman-Nya dan kita mengerti keselamatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, 2 Timotius 3:16, sekali lagi manfaat bagi kita. Firman Tuhan atau Alkitab itu menolong pertumbuhan kita. Perhatikan ayat 16 tadi yang dibaca oleh Bu Bambang, saya akan sedikit mengulangi lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini berisi tentang pertumbuhan. Nah, ini dikasih satu diagram yang menarik. Ya. Satu bentuk, kalau Bapak Ibu ingat nanti 2 Timotius 3:16 yang terkenal, gambarnya lurus, kemudian ada lingkarannya, ada tempat untuk berbalik. Mengajar, lurus gitu ya, mengajar. Kemudian menyatakan kesalahan, ada salah di pilok ini nih, ya ini salah nih kamu nih. Kemudian karena salah, perbaiki kelakuan, putar balik gitu kan, bukan lagi, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi satu diagram yang sederhana untuk kita mengerti terus mengingat. Jadi 4 kata itu apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semuanya firman Tuhan itu sangat bagus untuk kita pelajari. Jadi ada alurnya yang bisa kita pahami. Untuk mengajar, oh salah, menyatakan kesalahan, kemudian putar balik, perbaiki kelakuan di orang dalam kebenaran. Jadilah bagian dari setiap kita ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kapan kita tahu kita salah? Ya kalau Tuhan berbicara firman-Nya. Orang tidak merasa bersalah sepanjang orang itu tidak mengetahui yang salah itu apa. Tetapi ketika membaca firman Tuhan tahu, oh yang itu salah. Nah kita sudah mengerti firman Tuhan, oh tahu itu salah. Nah makanya kita diperbaiki lagi. Ayo kita perbaiki kelakuan kita. Jadi dengan membaca firman Tuhan, itu kita bisa mengerti kesalahan kita, tapi bukan sampai memahami di situ aja. Kita juga belajar untuk memperbaiki kelakuan kita. Sekaligus juga yang berikutnya untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu sekalian, betapa bermanfaatnya firman itu bagi setiap kita. Dia memberikan pertumbuhan, khususnya pertumbuhan kerohanian bagi setiap kita. Ya, ayat yang ketiga, oh ini masih ada satu ayat lagi, 2 Timotius 3:16, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jika kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ini ayat kalau Roma 12 ayat 1 terkenal bagi setiap kita, tapi ada sambungannya bagi kita semua. Jadi Roma 12:1 berisinya tentang persembahan. Tapi kalau ini sekarang kita melihat inilah bagian yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita tentang pertumbuhan. Bahwasanya kita tiap-tiap hari bertumbuh dan menjadi serupa dengan Dia dalam pembaharuan budi kita tiap-tiap hari. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan pada Allah yang sempurna. Jika kita menerima firman dalam kasih karunia itu, kita mengerti ada Tuhan. Kita mengerti Tuhan memberikan, ini larangan, ini perintah, ini harus dilakukan bagi setiap kita. Kita mengikuti. Kalau ada larangan, tentunya ketika kita masuk dalam larangan itu, Tuhan ingatkan, ayo putar balik. Dan situlah kita mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Saya menyaksikan ketika orang-orang itu gemar membaca firman Tuhan, maka yang ada di dalam dirinya adalah tiap-tiap hari
dia diperbarui oleh firman itu. Oh ya, firman Tuhan hari ini berbicara pada saya tentang ini. Seharusnya tidak melakukan bagian ini. Kemudian berapa waktu lagi dia membaca firman Tuhan. Oh Tuhan mendengar seperti ini. Menuntun dari hari ke hari. Dan inilah pertumbuhan yang kita rasakan manfaatnya daripada firman. Kemudian ayat yang ketiga yang tadi dibaca oleh Bu Bambang. Firman Tuhan manfaat bagi kita adalah firman melengkapi pelayanan. Jadi dari satu teks Alkitab 2 Korintus 3 ayat 15, 16, dan 17 kita bagi menjadi 3. Itulah manfaat firman bagi kita. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, perhatikan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita itu diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kalau dikalami dalam pelayanan, konteks pelayanan ini karena ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Bukan hanya berbuat baik saja, tapi Timotius diperlengkapi dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu bisa baca dua bagian, memperlengkapi pelayanan firman itu, tapi juga diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Inilah manfaat daripada firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sia-sia, yang hilang begitu saja, atau yang tidak kita dapatkan dengan disiplin rohani firman ini di dalam hidup kita. Satu ayat yang bisa kita baca, silakan seorang yang belum membaca bisa membaca bagian ini. Kolose 3:16. Saya baca boleh? Silahkan Oma, boleh. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terima kasih Oma. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita mengerti ini bagian yang ketiga, yaitu firman memperlengkapi pelayanan. Tadi 2 Timotius 3:17. Nah, Kolose 3:16, jadi sama-sama mirip-mirip 3:16, 3:17, 3:17 itu ya. Itu juga menyatakan pada kita manfaat daripada firman. Kalau kita membaca firman, sungguhnya nanti sadar tidak sadar, dan seharusnya memang kita berupaya. Perkataan Kristus dari firman Tuhan itu diam dengan segala kekayaannya, bukan soal material, kekayaan hikmat yang ada di antara kita. Dengan membaca firman, yang keluar dari mulut kita, pikiran kita, juga adalah firman. Dan itu akan memperkaya hidup kita, sekali lagi hikmat mengajar, menegur. Tapi dengan tekun membaca firman Tuhan, perkataan Kristus itu diam bersama dengan kita. Di manfaat yang sangat luar biasa di dalam hidup kita ketika kita tekun membaca Alkitab. Sekali lagi, inilah manfaat daripada firman Tuhan. Firman menuntun pada keselamatan. Ayat 15. Tambahkan lagi 1 Petrus 1 ayat 23. Kemudian firman menolong pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu masih ingat ya tadi, mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan yang putar tadi, kemudian berikutnya yang atas. Jadi cara mengingatnya seperti itu saja. Ada U-turn-nya. Jika salah, dan diperbaiki, kemudian berikutnya. Kemudian yang ketiga, firman memperlengkapi pelayanan. Ya, inilah manfaat bagi kita semua. Keselamatan, pertumbuhan, dan pelayanan bagi setiap kita. Kita sudah mengerti makna, kemudian manfaat. Nah, bagian yang ketiga yang terakhir adalah memperoleh firman. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memperoleh firman? Tadi saya katakan membaca, istilah diksi membaca gitu ya, kemudian merenungkan. Nah, ini ada bagian yang jelas bagi setiap kita untuk bagaimana memperoleh firman. Mendengarkan. Silakan seorang di sini nggak ada teksnya, baca Alkitab yang ada di rumah masing-masing,
Roma 10 ayat 17. Silakan yang menemukan membaca Alkitab ini. Roma 10 ayat 17. Saya baca ya, Pak. Silakan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih Bu Sinta. Firman Tuhan timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman itu dengan mendengar. Kita memperoleh firman dengan mendengar. Berbahagialah kita jika firman Tuhan mengatakan bahwasannya melalui pendengaran kita boleh mendapat firman itu. Kita diberi telinga untuk mendengar dan kita bisa memperoleh firman melalui mendengar. Kalau kita di mobil sedang berjalan, kita bisa setel putar ayat-ayat firman Tuhan gitu kan. Jadi ada CD-nya, apalagi sekarang pakai USB disk gitu ya. Ya, kita masukkan ke mobil, kita perjalanan 1 jam, kita bisa mendengar berapa banyak ayat itu, meskipun kita tetap konsentrasi, tetapi kita ada firman yang kita masuk, dan harus kita baca. Kemudian yang kedua, membaca. Wahyu 1 ayat 3, silahkan. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah. Ya, ada 2 orang, 1 pria, 1 wanita. Yang pria dulu nggak apa-apa, masuk nanti yang wanita. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Iya, yang kedua adalah membaca. Jadi kita bisa mendengar dari firman Tuhan, kita memperoleh firman itu. Yang kedua membaca. Jadi dari telinga, dari mata, kita bisa memperoleh firman itu. Kemudian yang ketiga adalah menyelidiki. Tadi seorang perempuan, siapa yang terdengar suaranya? Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Terima kasih Bu Retno. Jadi cara untuk mulai firman Tuhan, orang-orang Kristen ada di Berea itu mereka menyelidiki. Jadi bukan hanya mendengar atau melihat, tetapi mereka menyelidiki. Ini satu tahap yang lebih tinggi. Jadi menyelidiki ini maksudnya apa? Kira-kira seperti itu. Kemudian cara yang keempat memperoleh firman Tuhan adalah menghafalkan. Mazmur 119 ayat 11. Silakan seorang membaca bagi setiap kita. Mazmur 119 ayat 11 ya. 11, iya Oma. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Iya. Nah, menyimpan, ya kan kata ini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan itu kata yang dirujuk adalah menghafalkan. Jadi menyimpan. Jadi kalau kita membaca, tadi saya sebutkan ketika saya berkunjung, jemaat kita itu berusaha untuk menghafalkan. Itu sesuatu yang baik. Satu, mencegah pikun. Yang kedua, memang firman itu biar menjadi tetap tinggal di dalam setiap kita. Dengan menghafal, lama-lama itu, sekali lagi kalau kita katakan, inilah yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Kristus yang tinggal dalam setiap kita. Bagaimana? Ya, caranya satu, kita menghafal. Tidak ada cara lain, kita menghafal. Tapi cara yang kelima adalah merenungkan. Ini ayat yang familiar dengan kita. Silakan seorang membaca bagian ini. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mungkin ayat kedua saja boleh lah ya, satu ayat aja. Mazmur 1 ayat kedua.
kepadanya, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih Bu Kristina. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi inilah cara kita memperoleh firman. Mendengar, membaca, menyelidiki, menghafalkan, merenungkan. Perhatikan jari saya Bapak sekalian ya. Mendengar, membaca, menyelidiki, menghafalkan, merenungkan. Jadi saya mulai dari jari manis ya sampai dengan ibu jari. Nah ini gambarnya seperti ini. Kelingking, koreksi jari manis yang ini ya. Terima kasih. Mendengar, membaca, mempelajari, tadi menyelidiki, menghafal, dan merenungkan. Nah, cara memperoleh firman Tuhan ini kita perlu dikasih gambaran seperti ini supaya itu bisa kita hafal. Gambarnya seperti ini Bapak sekalian. Kalau saya punya barang ini Alkitab saya ya. Ini perhatikan kelihatan ya. Saya coba tekan dengan cara mendengar. Ini kan tadi pakai jari kelingking ya. Saya tekan seperti ini. Berita bisa ngambil nggak Bapak sekalian? Mudah ya gitu. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, meskipun ini kita bisa memperoleh firman Tuhan, tapi kita bisa cepat kehilangan firman Tuhan. Kita membaca cepat melupakannya. Atau kedua, saya lebih kuat lagi, saya bukan hanya mendengar, tetapi saya membaca firman Tuhan pakai dua jari. Berita bisa ngambil nggak Bapak sekalian? Ternyata masih gampang gitu ya. Meskipun saya beratnya 85 kilo, berita hanya sekitar 50 kilo. Tapi dengan mudahnya mengambil bagian yang saya tekan habis ini, dengan mudahnya berita ngambil. Saya mendengar, saya membaca, dan saya menyelidiki firman Tuhan 3 bagian. Saya tekan 3 jari. Berita masih bisa ambil ya Bapak sekalian? Masih gampang. Nggak butuh energi. Saya pakai menghafal sekalian 4. Saya tekan habis. Bisa ngambil nggak berita? Berat, tapi masih bisa. Tapi kalau saya merenungkan, saya lihat dari saya sampai pegang begini, nah sekarang berita tarik. Ayo tarik-tarikan, menang ya saya kan asal 85 kilo gitu ya. Saya lebih kuat. Jadi Bapak-Ibu sekarang kita bisa memperoleh firman Tuhan, mendengar, membaca, menyelidiki atau mempelajari dan menghafal. Tapi kita harus merenungkan firman Tuhan. Jadi dengan dibimbingan lengkap, kuat, firman itu akan tinggal tetap terus di dalam setiap kita. Kita perlu mendengar, kita perlu membaca, kita perlu menyelidiki, mempelajari, kita perlu menghafal. Tapi jangan lupa kita perlu merenungkan firman itu. Nah, merenungkan, saya juga seringkali mengulang, itu adalah daras. Ya, kata daras itu adalah membaca secara pelan, berulang-ulang, kemudian sampai menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Jadi langkahnya bukan hanya menghafal aja, tapi ketika kita merasakan merenungkan itu, ketika kita merasakan sesuatu, itu muncul dalam diri kita. Itulah perkataan Kristus. Ketika orang minta nasihat, muncul perkataan itu. Dari mana? Dari hasil sebuah perenungan. Mendengar, kita bisa melupakannya, membaca bisa melupakannya. Tapi ketika kita merenungkan itu, firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Firman Tuhan tentang Allah, bukan tentang kita. Tapi bagian Allah yang dinyatakan kepada kita, itulah yang disebut dengan merenungkan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mengalami, apalagi kita mengalami sesuatu. Firman Tuhan berkata Matius 11 ayat 28-30, marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat. Jika kita membaca bagian itu, kita dalam kondisi seperti itu. Kemudian kita ingat, datanglah kepada Kristus. Kita disuruh datang. Bagian kepada kita merenungkan, pas ya. Ini pas keadaan saya letih lesu, ya, seperti itu, berbeban berat, kita disuruh datang pada Tuhan. Kemudian ayat 30 mengatakan bebanku pun ringan dan enak.
Pikulah kok yang pasal 29, karena bebanku pun ringan. Jadi kita merasa bahwasanya ketika kita merenungkan firman itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Sekaligus saya juga akan mengoreksi perkataan saya. Jika beberapa kali sebelum ini saya mengatakan firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mendengar sekali seperti itu ya. Tapi saya sudah menyelidiki beberapa hari ini dan saya dibantu karena saya ikut webinar dari tempat saya kuliah gitu ya. Firman itu tidak berubah, nggak jadi rema gitu ya. Problemnya ada di rema. Rema itu apa? Kemudian dijelaskan yang saya sedikit, ternyata enggak. Firman itu jadi tetap firman, nggak berubah apa-apa. Rema itu malah jadi konotasinya bisa berbeda lagi, lebih kuat firman. Makanya firman yang hidup dalam setiap kita, dan itu yang kita hidup, yang jadi sesuatu yang hidup di dalam hidup. Firman hidup tinggal dalam diri kita, dan firman yang hidup itulah yang membuat kita menjadi mampu untuk menghidupi segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang hidup dalam kita ketika kita merenungkannya, menjadi kokoh, kuat, tidak mudah direbut. Kalau diakan merebutnya ya bukan direbut gurita ya, tapi biasanya direbut kalau kita ada perumpamaan tentang benih firman yang kemudian diambil atau diambil oleh si jahat itu. Kalau kita kokoh dengan merenungkan firman Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang kuat, jatuh di tempat yang tepat. Nah, ini ada pujian gitu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, ya gitu. Rasanya tidak asing bagi setiap kita. Lagu pujian yang sederhana, tetapi sekali lagi mengingatkan kita semua. Ini lagunya biasanya dibawain sekolah minggu. Dan lagu umum, wah kok nyanyi lagu kayak gini gitu ya. Tapi lagu ini sangat bagus Bapak sekali. Jadi ketika kita menyanyikan pujiannya, kalau mau tumbuh, baca kitab suci tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari kalau kita mau tumbuh. Jadi sekali lagi lagu yang sederhana ini, kita tidak perlu gengsi meskipun ini biasanya lagu di sekolah minggu, tapi lagu ini menjadi sesuatu yang hidup di firman bagi setiap kita. Kita baca firman itu tiap hari. Nah, memperoleh firman, ada satu bagian yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, yaitu sikap hati kita. Tadi kita memperoleh firman Tuhan dengan mendengar, membaca, menyelidiki, kemudian ada dua langkah, dan langkah yang penting adalah kita merenungkan. Menghafal yang keempatnya. Jadi mendengar, membaca, menyelidiki, kemudian menghafal, dan kemudian yang kelima adalah merenungkan. Tapi kita diingatkan ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu sikap hati. Sikap hati yang bagaimana Bapak sekalian? Supaya kita bisa mendengar, membaca, menyelidiki, menghafal, dan merenungkan. Yang pertama, sikap hati yang lapar dan haus. Silakan seorang dan kita membaca, sekaligus ini menjadi firman yang hidup bagi kita ketika kita membaca. Silakan seorang membaca. Matius 5 ayat yang ke-6. Saya baca ya, Pak. Silakan, Bu Priscila ya. 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Priscila. Bapak Ibu sekalian, sikap kita untuk memperoleh Tuhan, memperoleh firman itu, yaitu kita lapar dan haus. Jadi lapar dan haus akan firman Tuhan. Nanti sepanjang bulan Agustus, kita akan bersama-sama belajar. Ada berbahagialah ini. Nanti Pak Indah di sini hadir bersama dengan kita. Akan memulai dari Matius pasal 5 yang bagian yang pertama. 2, 3, dan yang keempat gitu ya. Ini bagian yang keempat yang akan kita renungkan sama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Jadi sikap kita yang lapar dan haus, kalau ini konteksnya adalah firman Tuhan, maka kita akan memperoleh firman. Sikap hati yang kedua yaitu menerima dan menyelidiki. Kisah Rasul 17 ayat 11 saya akan membaca untuk kita semua. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian tadi yang dibaca oleh Bu Retno. Jadi Bapak Ibu sekalian, sikap hati yang menerima dan menyelidiki. Nanti memperoleh firman Tuhan. Jadi di bagian juga menerima dan menyelidiki. Dengan demikian kita bisa memperoleh keutuhan firman itu di dalam diri kita. Dan yang terakhir dari sikap kita adalah rendah hati dan taat. Silakan saudara membaca ayat ini. Saya baca ya, Pak. Silakan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya tidak bisa melihat kameranya, tapi sebenarnya Pak Ian itu suaranya itu ya. Terima kasih Pak Ian. Ya, semoga ya, Pak. Iya, betul ya. Oke. Ya, Bapak sekalian, sikap hati yaitu rendah hati dan taat diperlukan ketika kita mau memperoleh firman itu dengan segala keberadaannya. Ketika kita tidak mau rendah hati, artinya kita sulit untuk memperoleh firman. Dengan rendah hati, kita akan memperoleh firman itu dengan segala kebenarannya. Dan kita taat. Taat artinya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh juga. Jadi rendah hati dan taat adalah sikap hati yang diperlukan untuk kita memperoleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memperoleh firman Tuhan. Tadi bukan hanya caranya untuk kita mendengar, membaca, menyelidiki, menghafalkan, dan juga merenungkan. Tapi perlu juga sikap hati yang tepat. Sehingga firman itu bisa kita peroleh seutuhnya dan sebenarnya. Ya, ini adalah gambaran-gambaran tadi slide-slide-nya seperti itu. Sikap yang sikap rendah hati, yang ketiga, kemudian yang kedua menerima dan memiliki, yang pertama adalah lapar dan haus. Ini gambarannya lapar dan haus ini yang gambar gelas, ya. Ini menyelidiki, kemudian ini adalah rendah hati dan taat. Ini sikap hati yang harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebelum terakhir, Mazmur 19, 14, 16, 20, 97, dan berikutnya. Saya akan bacakan, kan itu sangat banyak ya. Kesukaan pada firman Tuhan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Tadi sudah saya baca. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-mu tidak akan kulupakan. Sama firman-nya. Hancur jiwaku karena rindu pada hukum-hukummu setiap waktu. Betapa aku cinta Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi inilah Daud, sang raja, yang dia suka akan firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan amat mencintainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di awalnya adalah sikap Daud, bagaimana Daud terhadap firman Tuhan, kemudian dilengkapi dengan ayat yang berikutnya. Kita mendapati bahwasanya Daud begitu suka akan firman Tuhan. Dalam banyak aspek kehidupannya, Daud menyatakan orang yang benar-benar suka akan firman Tuhan. Kita baru saja menyelesaikan pembacaan kisah tentang Daud, gitu ya.
saya semakin membaca Daud, saya semakin heran pada Tuhan juga. Betapa Tuhan mengasihi Daud satu sisi. Daud berdosa. Tapi justru kelebihan Daud adalah dia mengakui dosanya. Meskipun dia seorang raja, ketika dia mengambil Batsheba sebagai istrinya, dia melakukan kejahatan dan suaminya. Tapi dia mau mengakuinya, melalui peringatan Nabi Nathan. Tapi yang baik adalah yang lain ketika ungkapan dia firman Tuhan ini bukan sekedar puisi yang ditulis indah. Tapi praktek di dalam hidupnya begitu luar biasa. Dia benar-benar menghargai Saul sebagai raja. Dia tidak ingin merebut kekuasaan itu. Dia ada dosa, ada kesalahan, tapi dia mengakui. Tetapi ketaatannya pada firman Tuhan yang diurapi, dia tidak mau mengambil. Sampai harinya dia dinobat, dia kembali menjadi raja. Itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Siapa yang membuat, apa yang membuat dia bisa seperti itu? Saya yakin ketaatannya dan kesukaannya pada firman Tuhan. Kalau dia mau melawan, bisa. Dia punya kekuatan yang besar. Dia membunuh Saul, bisa, tapi dia nggak bisa lakukan. Tapi sekali lagi, ketertundukan, kesukaannya pada firman Tuhan yang membuat Daud dicatat oleh Alkitab begitu luar biasa. Dari keturunan Tuhan Yesus, Daud, raja yang disebut berkali-kali. Bahkan 14, tatanan 14 dalam Matius 14 keturunan. 14 itu dari Daud, DWD kalau dalam bahasa Ibrani kan David ya, Daud, kalau David itu sama aja DWD. D itu 4, W itu 6, D itu 4 lagi. 4, 6, 4, 14, raja. Siapa yang disebut raja? Itu Daud sekalian. Jadi kalau dalam orang-orang Chinese yang saya tahu 14 itu juga raja gitu kan. Itu Daud. Yang memahami jauh lebih panjang dulu. 14 itu Daud. Begitu dikenang begitu luar biasa. Kenapa bukan raja yang lain? Karena Daud mendapat kasih karunia Tuhan. Karena dia begitu suka firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua. Berbagai kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Bukan puisi, tetapi itu betul-betul menjadi sesuatu yang hidup. Firman yang hidup dalam diri Daud. Awitoser, dia memberikan kepada kita yang baik. Ada dua segi kebutuhan utama yang perlu bagi orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan. Di luar itu dia ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kita. Kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa penerangannya, firman Tuhan tidak dapat dimengerti. Jadi, Awitoser mengingatkan kita semua. Orang yang punya kebutuhan tentang yang haus secara rohani. Kenali firman Tuhan. Kemudian diterangi oleh Roh Kudus. Jadi sempurnalah apa yang menjadi disiplin rohani kita. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama terus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Oh, saya nggak mudeng, nggak apa-apa, baca aja. Nanti kita bisa belajar apa yang lain. Kemarin kita belajar saat teduh gitu kan. Saat teduh kita bisa memahami lebih lanjut lagi. Artinya kita nggak tahu kita ada tools yang lain. Tapi baca firman Tuhan jadi kesukaan bagi setiap kita. Ini lagu saya lompati, ini bagian slide yang terakhir. Tadi yang dibaca oleh Bu Bambang gitu ya. Saya akan membaca bagian ini sekaligus menjadi slide yang terakhir, sekaligus penutup daripada PWJ di siang hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ingat ayat 16, ingat tadi diagram yang lurus, kemudian melingkar balik, kemudian balik lagi, kemudian lurus lagi ke depan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, garis lurus, dan ketika belok, menyatakan kesalahan, kemudian untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu, bahan PWJ-nya sudah selesai. Sebelum Bapak Ibu ingin berdiskusi atau menyampaikan sesuatu, silakan. Kita bisa mengingatkan
Bapak Ibu yang ingin mendapatkan slide-nya, silahkan menghubungi Pak Anton. Karena Pak Theo ada kepentingan, dia tidak bersama dengan kita, jadi saya sudah titipkan melalui Pak Anton, jadi Bapak Ibu bisa minta slides-nya ke Pak Anton ya. Terima kasih Pak Anton sudah membantu kita semua. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau diskusi atau menambahkan dengan rela dan senang hati, saya juga mau belajar. Terima kasih Pak Edi. Waktu kita udah hampir setengah 12 ya. Iya Pak. Kalau Bapak Ibu pengen bertanya atau langsung kita akhiri? Kita akhiri aja ya. Karena tadi sudah sangat komprehensif dan jelas, dan juga kita diajar bagaimana kita harus menikmati firman itu sendiri dengan baik mendengarkan, kemudian membaca, menyelidiki, menghafalkan, dan merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Banyak hal yang perlu kita pelajari bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita perlu merenungkan itu ya, firman Tuhan, supaya tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Ada satu pantun, ke Tanah Abang naik kereta, beli nangka, turun di stasiun Duri. Selamat siang para Bapak dan para Ibu dan Bapak, sampai jumpa di lain hari. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, kita minta Pak Bambang tadi yang belum berdoa, kita akhiri dengan doa bersama. Silakan Pak Bambang. Bapa di dalam tata kerajaan surga, hamba mengucap terima kasih atas pimpinan dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, memberikan kemampuan untuk berpikir, dan hari ini boleh dicerahkan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Edi SS. Kiranya semuanya ini boleh menjadikan pengalaman hidup kami untuk selalu mengikut Tuhan dan menuju arah yang kebaikan, arah yang lebih baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan supaya aktivitas di hari Sabtu ini boleh berjalan dengan baik. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Berkatin kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Ya.